Saudara, film ini menunjukkan, saudara, bahwa seringkali kita tidak tahu kekuatan kita. Mari kita lihat. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, bro? Well, not if I know we could beat them. Seringkali kita merasa bahwa kita kurang kuat dan musuh kita lebih kuat. Not yet. I want to see you do the death crawl again, except I want to see your absolute best. Mari lakukan yang terbaik. What, you want me to go to the 30? I think you go to the 50. The 50? I can go to the 50 if nobody's on my back. I think you do it with Jeremy on your back, but even if you can, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You going to give me your best? I'm going to give you my best. One thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. You know, is Jeremy going on his back? Hari-hari ini mari kita menggendong teman kita, seberapapun beratnya. Let's go, bro. Mari menggendong Indonesia. Ground, just your hands and feet. There you go. Good strength. Dan saudara tidak boleh pakai lututnya. Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. I said you keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going. Hurts. Don't quit on it. Your very best. Keep driving. He's heavy. I know I said it. A bear is strength. And you negotiate with your body to find more strength, but don't you give up on me, Brock. You keep going, you hear me? You keep going, you're doing good, you keep going. Do not quit on me. You keep going. I know that. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. You promise me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. 5 more. 5 more. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 2 more. 1 more. Good, Brock. You're in the end zone. Saudara, terlalu banyak dari kita yang berpikir bahwa kita cuma bisa 30. Tapi saya mau berkata, saudara bisa 50, 70, 100, bahkan lebih. Ada terlalu banyak dari kita yang berpikir bahwa saudara tidak bisa untuk pelayanan. Saudara tidak bisa buat bawa jiwa. Saudara tidak bisa untuk jadi seperti yang Tuhan mau. Dan saya mau berkata, saudara bukan hanya bisa jadi seperti yang Tuhan mau. Tapi Tuhan akan bawa saudara naik dan naik dan naik. Sampai sekali waktu engkau akan menoleh ke belakang. Dan engkau akan berkata, ternyata saya lebih dari yang pernah Tuhan harapkan. Saudara percayakah bahwa waktu saudara lahir, saudara dikasih destiny? Tapi saya mau berkata, bersama Roh Kudus, kalau saudara buat yang lebih dan saudara berkata, aku pokoknya kasih yang terbaik. Saudara bahkan kau lewat dari destinimu. Saudara Pak Yusak itu didestinikan, saudara. Saudara untuk melakukan dan untuk terus berjuang. Usianya sampai umur 70. Tapi ternyata Tuhan gak pernah berhenti. Saudara dan Tuhan berkata engkau bisa sampai dia 83. Saudara dia punya tugas sebagai Joshua, Yusak itu Joshua. Saudara sudah selesai pada waktu dia usia 60.
Saudara, dan di usia 60 hari itu saat yang sama Joshua lahir. Dan hari itu saudara Payusak dengar Tuhan berkata, selesai. Tugasmu 60 ini sudah selesai. Dan kau boleh salurkan kasih jubahmu itu ke bayi, ke anak itu yang baru lahir. Saudara, jadi hari itu saudara Payusak khusus tidur sama Joshua 7 hari seminggu. Tiap hari ditumpangin tangan dan dia berpikir selesai serah terima, saudara ya, sudah. Dia sudah selesai umur 60. Dan Tuhan bilang begini, sekarang aku angkat engkau menjadi pilar. Karena 60 engkau sudah selesaikan. Saya mau bilang sama saudara, kita memang punya waktu yang sangat sedikit sebelum Yesus angkat kita di awan-awan. Tetapi kalau orang bilang engkau buat lawatanmu tuh 5-10 tahun lagi, kita akan selesaikan lebih cepat dari apa yang kata musuh katakan. Saudara, saya mau berkata sekali lagi, lihat diri kita. Lihat diri kita. Saudara, dalam waktu 2 bulan sejak saudara yang namanya stupid mulai digemakan, kita jangkau 2.500.000 orang. Cuma 2 bulan loh. Cuma 2 bulan. 2.500.000. Saudara, sejak dikatakan saudara lockdown, kita semprot. Saudara, cuma SS selesaikan seluruh Kabupaten Bekasi. Saudara, rumah demi rumah dan semua didoakan. Saudara, kasih tepuk tangan buat SS yang mensikat habis seluruh Kabupaten Bekasi. Saudara, dan saya kasih tugas saudara buat pemuritan. Dan saya berkata minimal 100.000 sampai 150.000 dalam waktu 1 sampai 2 bulan. Saudara, tapi saya berikan momennya terbaik adalah 1 bulan. Yaitu bulan saudara September. Dan sekali lagi, you are the best. Saudara, belum tepuk tangan? Saudara mau tahu? Hanya dalam 3 minggu. Saudara, berapa yang diberikan? 260.000 dimuridkan bagi Yesus. Sekali lagi, masa tepuk tangan buat diri sendiri kayak begitu? You are the best. Lebih dari yang Tuhan harapkan. Saudara, Tuhan kasih jatah 100 sampai 150. Saudara kasih 260.000. Itu enggak dihitung yang radio loh. Itu enggak dihitung yang dapat selebaran. Itu enggak dihitung saudara. Yang kita gemakan lewat orang dan tidak dimuridkan. Saudara bisa bayangin enggak? Cuma 3 minggu. Cuma 3 minggu ini belum dihitung dengan Pak Luki yang masih di sana. Saudara, dengan teman-teman Ibu Deborah yang masih di Aceh, dengan teman-teman. Saudara, dengan semuanya saudara. Yang terus bergerak dan bergerak dan bergerak dan bergerak dan bergerak. Saudara, ini belum dihitung teman kita Bahtera. Saudara, yang saya hitung Jas Mahanaim. Saudara bisa bayangin. Ini belum dihitung dengan Facebook. Ini belum dihitung yang saya Zoom. Ini belum dihitung saudara, yang apa yang saya khotbah di gereja-gereja. Saya yang kirim materi, belum dihitung. Dan Tuhan sudah katakan kamu bisa. Lihat tadi, dia bilang gak bisa, paling mentok 50. Saudara, dia berkata musuh jauh lebih kuat. Tapi saudara, ternyata dia bisa mencapai 100. Dan saya mau kita wake up. Kita lakukan lebih. Sekali lagi bersama Tuhan kita lakukan lebih. Sekali lagi beri tepuk tangan buat saudaramu. Buat Tuhan kita. Buat kegerakan. Buat lawatan yang sedang akan terus bergulir.
Dan 260 yang belum kita hitung dengan saudara yang lainnya. Suruh mereka satu orang menemukan 5 murid. Saudara satu orang menemukan 5 murid. Maka saudara sebelum Desember kita akan punya lebih dari 1 juta orang. Sekali lagi ada 1 juta orang yang akan bergerak di dalam ladang Tuhan menyapu bersih Indonesia. Saya berdoa saudara wake up. Saya kagum dengan kekuatan saudara semuanya. Saya kagum dengan kekuatan yang suka sekali sapu bersih. Saya juga kagum dengan anak-anak dari baru pulang dari NTT 1 bulan. Saudara 1 bulan. Everyday gerak di NTT saudara ya. Saudara saya kagum dengan Pak Luki dan tim. Saudara bayangin UBB itu cuma 5 orang saudara. Tetapi saudara sapu bersih seluruh Maluku. Saudara sampai COVID 0 saudara di tempat mereka. Saudara saya, wow pokoknya saya loh dengar kalian ya. Saudara saya kagum dengan Pak Steve. Bayangin ya 4,5 jam. Saudara dengan ombak yang tingginya 20 meter. Dan tidak muntah sama sekali tidur. Ajaib gak? Saudara kita itu semua sangat ajaib. Dengan gaya dan cara masing-masing. Saudara itu ajaib banget. Kalau saudara tahu kemarin Kak Olvi lagi nyanyi ya. Wah saudara di stop suruh pakai masker. Saudara ya. Tapi tidak menghentikan saudara. Tapi tidak menghentikan. Saudara gelombang itu tetap. Saya bangga dengan pasukan saudara ya semuanya. Salah satu pasukan Manado saudara Sulawesi Utara ini cuma cerita kerennya kita. Saudara keren bayangin apa? 5 menit sebelum kebaktian tempat ditutup. Enggak boleh saudara. 5 menit sebelum kebaktian tempat ditutup. Saudara enggak boleh kebaktian. Saudara dalam waktu 5 menit ketemu tempat lain pindah. Dan jumlah tetap penuh ruangannya. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara itu pagi seperti itu. Siangnya saudara kita punya tempat KKR 1000. 3 jam sebelum mulai sekali lagi tutup jeger. Saudara gak boleh kebaktian. Saudara cuma boleh 50 orang dari 1000. Tapi sekali lagi dalam waktu 2 jam pindah semua termasuk sound system semua pindah. Dan kita tetap KKR sepian banyak. Saudara ini pasukan terdahsyat. Mari tepuk tangan sekali lagi bahwa kalian ajaib banget. Kalian ajaib banget saudara. Dan saya mau bacakan 2 ayat saja. Ya, setelah itu kita akan perang lebih ajaib lagi. Saudara ayatnya semua ternyata keren-keren. Dan saya mau saudara nangkap ini. Pertama Yesaya 28 ayat 5. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Biar saudara tahu siapa saudara. Yesaya 28 ayat 5, 3, 2, 1. Saat itu Allah bala tentara surga akan menjadi mahkota yang indah. Di atas kepala sisa-sisa umatnya. Energi dan pengertian untuk mereka yang membimbing dan memutuskan. Kekuatan dan kegagahan untuk mereka yang berjaga dan melindungi. Saudara mungkin orang bilang kita ini cuma sisa. Orang berkata ini cuma sisa bahtera. Sisa bahtera. Oke. Dulu bahtera kebaktian 10.000 lah. Untuk tidak membesar-besarkan. Pernah 12, 15, pernah di Monas. Tapi anggaplah pasukan 10.000. Tapi hari ini sisa sudah menjadi anggaplah dari 260.000, 100.000 yang beneran. Dari 10.000 sudah menjadi 10 kali lipat. Lihat Tuhan setia. Sekali lagi Tuhan kita setia dan dia tidak pernah kalah. Dan dia berkata oke, sisa yang dari 10.000
Sisa itu sudah menjadi 100.000 kalau saya tidak mau membesar-besarkan. Tapi data saja. Saudara yang mencatatkan diri menjadi murid 260.000 itu baru Mahanaimers. Belum kota-kota lain. Belum tercatat yang dengar lewat Facebook, radio, apapun juga. Saudara, saya mau berkata apa yang Tuhan buat. Inilah bala tentara surga. Dan tiba-tiba yang jadi mahkota. Atau yang jadi saudara kekuatan kita. Saudara yang jadi pemimpin, yang jadi saudara kemuliaan adalah siapa? Tuhan sendiri. Hari-hari ini Tuhan sedang berkata, ayo nak. Kamu gerak dikit aja, sisanya saya. Kamu gerak dikit saja, sisanya saya. Saudara bayangkan itu artinya. Dia mau berkata, aku Tuhan yang akan jadi kemuliaan buat kalian. Tetapi dia berkata, dan cuma itu. Dia kasih yang namanya apa? Energi dan pengertian. Hari-hari ini siapa yang kurang energi? Mari berkata energi dan pengertian bagian saya. Saya akan kuat dan semakin kuat. Amin. Saudara, kita akan kuat dan semakin kuat. Kita akan kuat dan semakin kuat. Ayo bilang sama yang kiri, saya akan kuat dan semakin kuat. Saya akan kuat dan semakin kuat. Saya akan melakukan lebih dari yang pernah saudara bayangkan. Bahkan saya akan melewati target dari yang Tuhan tetapkan. Sekali lagi buat dirimu tahu. Saudara, saya juga mau berkata, saudara umur 9 tahun, saya sudah mendapat mimpi. Umur 9 tahun. Saudara, bahwa akan ada arak-arakan di seluruh Indonesia dan saya ada di situ. Saya pikir itu adalah puncak saudara. Dari sebuah destiny yang Tuhan taruh. Tapi sekali lagi, arak-arakan di 34 provinsi itu mulai bahtera. Bahkan baru mulai bahtera. Tuhan sudah buat. Jadi saya tahu. Apapun destiny. Tuhan siap beri destiny yang lebih besar buat kita. Amin. Tuhan siap beri yang lebih besar. Saudara, dan kemudian dikatakan. Saudara, dia juga kasih apa? Kekuatan dan kegagahan. Buat siapa yang berjaga dan melindungi. Bukankah saudara semua berjaga dan melindungi Indonesia? Kita berjaga dan kita melindungi. Dan Tuhan kasih apa bagian saudara yang berjaga dan melindungi? Kekuatan dan kegagahan. Kita nggak usah pakai pensil gambar sixpack. Karena di roh kita 10 meter, saudara. Persoalannya kalian perlu minta mata dibuka. Supaya tahu siapa kalian. Saudara, kalian lebih daripada pemenang. Kalian lebih daripada saudara jenderal-jenderal iblis. Kita lebih dari itu. Saudara, hari itu saya saudara pergi ke sebuah daerah. Saudara, dan saya biasalah Tuhan suruh untuk deklarasi, Tuhan suruh patok, Tuhan suruh segala macam. Saudara, dan begitu saya datang saudara, itu ada 3 dukun lari, saudara, lari. Terus dia bilang begini, ibu, saya tahu siapa ibu. Mohon jangan rusak tempat ini. Mohon jangan rusak tempat ini. Saudara, hari itu saudara, jadi itu tempat ambil kekuasaan, kemudian saudara itu di tengah hutan. Saya juga kagum dengan pasukan yang bisa menemukan daerah pesugihan saudara, dan itu di tengah hutan. Saudara, dan itu ada gua-guanya, jadi kayak bukit doa, karena iblis selalu itu saudara niru. Kalau ada bukit doa dia juga bikin. Saudara, dan dia itu bikin bukit-bukit doa di mana-mana saudara. Saudara, dan pada waktu saya tancap ya patok, bam, itu orang keluar, semua keluar. Saudara, dari guanya. Dan mereka berkata ada gempa apa. Padahal saya gak kerasa gempa saudara.
Saudara, mereka keluar dan mereka bilang ada gempa apa. Dan 3 dukunnya yang paling penunggunya bilang, ibu tolong pulang. Saya tahu ibu jangan rusak tempat ini. Saya bilang, saya nggak rusak. Saya cuma mau supaya di sini kita cuma menyembah Tuhan. Dan mereka cuma bilang, mohon. Ya, ibu toh sudah lakukan yang ibu lakukan. Silahkan pulang. Saya penasaran. Saya nanya sama mereka, memang yang kamu lihat apa? Dan dia bilang apa, saudara? Saya lihat ribuan malaikat terang. Dan dia bilang, mohon. Semua di sini sudah pergi kok, Bu. Begitu tadi Ibu datang, semua yang di sini sudah pergi. Jadi sekali lagi mohon Ibu pulang. Kalau enggak rumah ini, tempat ini hancur. Saudara, engkau lebih besar dari yang pernah kau pikirkan. Kau lebih besar. Saudara, kalau saudara tahu ketemu dengan 3 kali kuncen istilahnya. Atau orang penunggu-penunggu di sana yang sering semedi di atas. Saudara, dia ketemu saya, dia bilang begini, Tuan Putri. Saya bilang, apa maksudnya? Saya tahu siapa kamu. Saya tahu kamu putri kerajaan dari daerah terang. Saudara, sekali lagi. Dan dia bilang, yang ibu dan pasukan ibu buat, sampai tuyul aja yang tempatnya di rumput pindah untuk sementara. Saudara bisa bayangin gak? Tuyul aja pindah. Saudara, semua yang di pohon, semua yang di atas, di bawah, semua ngungsi. Dan dia bilang, sudah bersih, Bu. Sudah bersih. Sekali lagi kau tidak tahu siapa engkau. Kau punya kekuatan dan kegagahan lebih dari yang pernah engkau bisa lihat. Dan saya berdoa mata rohanimu tahu siapa engkau. Siapa engkau. Saudara, kita lihat selanjutnya. Saudara, Efesus 6 ayat 10 sampai 11 di The Message, keren saudara ya. 3, 2, 1. Allah itu kuat, Ia mau engkau kuat. Sebab itu ambillah semua yang Sang Tuhan telah sediakan bagimu. Senjata-senjata yang dibuat dengan baik dari bahan-bahan yang terbaik. Dan pergunakanlah mereka supaya engkau sanggup berdiri menghadapi apapun yang iblis lemparkan kepadamu. Keren. Dia bilangnya begini, ya, gunakan mereka. Ini kata untuk manusia. Kata untuk makhluk hidup. Artinya Tuhan mau bilang begini, aku tuh kasih ke kamu 1 orang. Banyak malaikat. Banyak malaikat. Gunakan mereka. Mereka dibuat sangat baik. Special for you. Saudara, masih soal akro, apa tadi? Itulah ketapeno. Namanya apa tadi? Apa? Ya, apro, diva, apa? Nggak tahulah saya. Mulut saya keseleo. Saudara, kalau ngomong. Saudara, hari itu Esau mau bertemu dengan Yakub. Saudara dan Esau itu bawa 400 pasukan pakai senjata lengkap. Kira-kira mau damai atau mau perang sih itu? Mau perang. Tapi Kenapa dia tiba-tiba lihat Yakub dan peluk? Saudara, orang berkata karena dia lihat Yakub terseok-seok. Dipukul sama Tuhan. Betul gak? Tapi kira-kira nih ya, kira-kira. Kalau orang udah bawa 400 pasukan, lihat musuhnya terseok-seok. Tambah seneng atau tambah kasihan? Seneng. Yes, tinggal sekali tebas. Betul kan? Saudara, orang bilang lagi begini. Dia dikasih persembahan. Saudara baca persembahannya diterima enggak? Enggak. Dia bilang apa? Segitu yang aku punya 10 kali lebih banyak.
Esau gak pernah butuh persembahannya. Dan saudara tahu apa yang membuat Esau memeluk? Di kitab Henoh dibilang, dia lihat 2000 malaikat. Semua bawa pedang, semua gede-gede. Dan dia bilang, kami pasukan Tuhan. Dan yang keren, dia bilang, hamba Tuhan dan hamba Yakub. Saudara bayangkan 2000 bawa pedang gede-gede 6 meter. Dan dia bilang, kami hamba Tuhan dan hamba Yakub. Esau gemetar. Dia bawa 400. Situ 2000. Saudara yang sini makhluk fana. Yang di situ bersayap pakai pedang berapi. Getar. Dan dia bilang damai, damai, damai. Itu pilihan terbaik. Persoalannya saudara nggak tahu berapa banyak malaikat yang berkata, aku hamba Tuhan dan hamba Iren Tejo. Yang satu lagi berkata, aku hamba Tuhan dan hamba Simon si mare-mare. Saudara yang satu lagi berkata, berani dekat-dekat sama Oma, stupid berani dekat-dekat sama Oma. Aku 10 tuh dekat Oma semuanya. Berdekat gini. Aku hamba Tuhan, Elohim, Yeshua HaMashiach. Dan aku hamba Oma tercinta. Saudara sekali lagi. Alkitab berkata dengan jelas, gunakan mereka. Amin. Karena mereka disediakan. Engkau harus kuat. Sangat kuat. Karena Tuhanmu kuat. Dan dia bilang, apapun yang dilemparkan iblis. Apapun. Pasti semuanya dihabiskan. Amin. Satu lagi ya, kurang. Masih banyak sih sebenarnya. Tapi 3 lah, terakhir. Terlalu semangat saya saudara. Mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Biarlah engkau direndam dengan kekuatan dan kemurnian. Diisi dengan keyakinan di dalam hadirat Tuhan Bapa kita saat Tuhan kita. Yesus datang dengan segenap orang-orang kudusnya. Wow. Saudara Tuhan bilang begini. Ayo rendam dirimu. Dalam kekuatan dan kemurnian. Kalau saudara direndam dalam kekuatan dan kemurnian, tiba-tiba gak bisa buat dosa lagi. Saudara tiba-tiba, ya makanya saya heran, kalau ada orang direndam dalam hadirat Tuhan dan masih negatif, itu saya heran. Direndam dalam hadirat Tuhan, ngomongnya gini, saya gak dicintai. Direndam dalam hadirat Tuhan, saudara ngomongnya begini, saya dibenci orang, ditolak, saya bukan siapa-siapa. Menurut saya ya, dia tidak berendam, tidak ketemu sama Tuhan. Tapi ketemu tadi, yang ketemu sama Sarah. Betul? Atau ketemu tadi yang dipasang Joshua TikTok. Yang saudara. Karena kalau engkau direndam kemurnian. Saudara yang keluar dari hidupmu itu kasih, cinta, anugerah, kemanisan. Saudara saya itu ya sebenarnya kadang-kadang sama beberapa orang tuh udah sebel. Ya, saudara dengan hoaknya, dengan sombongnya. Tapi begitu saya masuk dalam hadirat Tuhan, direndam. Yang keluar apa? Ya deh Tuhan, ku gendong lagi. Ku gendong lagi. Saudara, dan kemarin begitu saya lihat film yang dibuat Kenis. Saudara, tantang gendong.
Itu Tuhan seperti ngomong audible di kiri saya. Dan saya sampai berkaca-kaca. Tuhan bilang gini, gendong nak Bahtera. Gendong nak Indonesia. Gendong dunia nak. Sekali lagi gendong. Dan saya bilang, Tuhan, saya berpikir, saya sempat berpikir, Illuminati. Saya sempat berpikir, stupid. Ya, sudah disebar terlalu banyak. Dan Tuhan bilang, siapa bilang? Engkau tidak sanggup menghentikan. Siapa bilang? Engkau tidak sanggup mengalahkan. Dan Tuhan bilang, gendong, gendong. Saudara, seringkali kita berpikir, buat apa kita terus doa jerit, dibilang sesat lagi. Buat apa kita deklarasi, buat apa kita buang duit, kita sampai ke jalan-jalan dan ke 34 provinsi melewati badai, muntah ataupun tidak muntah. Saudara melewati segala macam tantangan, saudara. Dan orang tidak ngerti. Orang berkata kita konyol. Tapi saya mau bilang sama saudara, engkau sedang gendong bangsa ini. Kau sedang gendong dunia. Kau sedang gendong Bahtera. Kau sedang gendong provinsi demi provinsi yang saudara ada dan saudara sudah doakan. Dan jangan berhenti. Bisa gak? Kalian gak akan cuma bisa gendong setahun 2 tahun. Kau akan bisa gendong sampai mereka semua 85% bahkan lebih diangkat di awan-awan. Just do it. Just do it. Dia berkata satu langkah lagi negosiasi sama badanmu. Atau artinya delete sama badanmu. Sama seperti yang Joshua berkata, enggak, saya ada di sini buat khotbah. Saya ada di sini untuk menyelesaikan. Karena itu dengar mual, dengar pusing, kamu yang adjust dan saya akan selesaikan destiny saya. Belajar untuk berkata, saya yang tentukan. Badan, kondisi, keadaan, adjust dengan apa yang saya tetapkan. Saya selalu berkata buat badan saya, enggak ada berkata sudah menua. No. Ibu Iin sedang makin kuat dan lebih kuat dan sangat kuat. Saya tidak sedang menurun. Saya sedang naik dan menggila akan meroket. Gak cukup cuma naik, lama meroket. Lihat aja yang di sini. Apa kita sedang menurun? Kita sedang meroket. Kita sedang meroket. Karena itu biarkan dirimu direndam. Saudara, dia rendam dengan kekuatan dan kemurnian. Setiap kali ada kesempatan kebaktian. Setiap kali ada kesempatan dalam hadirat Tuhan. Setiap kali saudara ada waktu untuk kita baca Alkitab. Doa, ada kita nyembah. Itulah saat terbaik karena kita direndam dalam hadirat Tuhan. Dan saudara pastikan. Saudara kita menyukai, menikmati hadirat Tuhan. Saudara, saya tidak tahu dengan saudara, tapi banyak orang yang di dalam hadirat Tuhan itu, saudara enggak ngobrol sama Tuhan. Enggak biarkan Tuhan mencabut semua yang di dalam. Enggak biarkan Tuhan menginfus. Saudara, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, saudara dikatakan diinfus. Saudara. Dan gak banyak orang membiarkan diri diinfus sama Tuhan. Saudara, kalau kita diinfus ya, tiba-tiba semua itu langsung masuk di DNA kita. Di darah kita. Di nadi kita.
Saudara, saya selalu berkata, Tuhan masukkan passionmu di nadiku. Masukkan cintamu di nadiku. Masukkan positifmu di nadimku. Masukkan imanmu di nadiku. Saudara, saya ini kalau lihat orang ya, saudara ya. Cuma heran, kadang-kadang orangnya yang tidak bisa percaya. Saudara, saya lihat orang sejak pertama saudara. Saya lihat Kristian. Saudara, ya maaf kalau contohnya orang-orang itu aja. Kenapa? Saya yang apal namanya itu aja. Walaupun saya, saudara, saya setiap kali lihat orang, Tuhan itu bicara seringkali. Tetapi kenapa beberapa yang tersebut, saudara, itu aja. Karena saya cuma apal namanya itu aja, saudara ya. Saudara, saya masih ingat Kristian anak kecil, kurus kering. Enggak, jangan lihat Kristian yang sekarang. Lihat Kristian yang hitam, kurus kering, dan penakutnya setengah mati. Saudara, hanya dimatiin lampu. Jerit-jerit saudara, halo, jangan tinggalkan aku. Saudara bisa bayangin gak? Anak hitam kecil, jadi adiknya mana adiknya? Percayalah engkau lebih ganteng, lebih pintar, lebih manis. Ya, coba adiknya boleh angkat tangan. Nah, saudara ini adiknya, sini. Nah, adiknya. Ini ajaib nih saudara, ikut ke Lampung saudara, ikut khotbah dan semuanya saudara. Saudara, ini adik Kristian. Percayalah ya, percayalah kamu lebih ganteng, lebih pintar ya, lebih keren dari kakakmu, percayalah. Jadi waktu saya ketemu Kristian pertama kali, saudara, keadaannya maaf kata separuh dari dia. Sudah hitam, dia putih saudara ya. Saudara kurus dan lebih penakut. Lebih penakut. Sekali lagi boleh duduk. Nah tapi hari itu saya lihat anak ini datang 4:30. Dan dia bawa banner. Saudara, Tuhan ngomong sama saya. Kamu lihat anak itu? Ya, dia akan jadi orang besar. Dia akan jadi salah satu tiang kegerakan buat anak muda. Dan Tuhan bicara banyak. Walaupun jangan berpikir langsung baik. Enggak. Tetap penakut, tetap malas, tetap sekolah haleluya. Gurunya bilang pelajaran tetap haleluya. Saudara. Tapi saya lihat apa yang orang tidak lihat. Karena apa? Tuhan taruh itu. Yang ajaib dari Kristian, dia percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Saudara, bahkan gurunya berkata, Kristian kamu bodoh banget. Dia bilang, enggak, saya mau dipakai Tuhan ajaib kok. Saudara, orang berkata nih saudara, Kristian itu tengil banget. Sombong, gak bisa dididik. Dia bilang, enggak. Dia sangat percaya. Di nadinya, bukan berarti dia tidak bisa dididik. Tapi di nadinya dia percaya. Dan hari ini biar bagaimanapun dia buat KKR di sangat banyak tempat. Keren loh hari ini. Baptis orang. Hari ini juga baptis orang lagi saudara ya. Nanti habis selesai kebaktian. Keren. Saudara, saya selalu menikmati saat dia saudara ya deklarasi walaupun sebagai itu kesaktiannya saudara. Saya sangat menikmati kalau dia khotbah. Saya kalau dia khotbah di Instagram dan sebagainya kadang-kadang saya dengerin. Saya nikmati Obaja kalau lagi WL saya bilang ini aduh ajaib banget. Saudara itu dulu ya. Wah, urapannya tetap keren. Suara boleh, sampai hari ini saya belum puas dengan suaranya. Tapi urapan saya gak bisa tipu. Saya bermasalah sesungguhnya dengan suaranya Obaja, Masian. Ya, tapi urapan saya gak bisa tipu. Bahwa ada keilahian urapan yang turun dalam hidupnya. Dan one day suaranya akan berubah menjadi mengalahkan Kak Olvi, Kak Matthew dan sebagainya. Sekali lagi, bisa enggak sih saudara melihat siapa saudara? Bisa enggak saudara melihat the
best in you. Di dalammu inilah yang Tuhan berkata, aku taruh yang ilahi. Aku taruh permata. Dan itu tinggal direndam akan jadi sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Saya yakin, saya lihat di sini jutaan pasukan Tuhan. Dan saudaralah kepala, pemimpin, triwira, panglima yang sedang memimpin jutaan pasukan. Mari tahu siapa dirimu. Jangan lihat dirimu yang biasa. Lihat dirimu yang luar biasa. Amin. Lihat dirimu yang luar biasa. Jangan lihat Kak Puji waktu 20 tahun yang lalu. Kurus kering naik. Saudara becak bawa rambutan. Saudara lihat kemanapun beliau pergi, dia buka saudara pasukan. Tuh, kalau saudara sudah lihat beliau angkat tangan. Wah saudara. Saudara lihatnya cuma dia yang angkat tangan. Saya lihat manusia roh yang lebih dari 5 meter sedang menguasai sebuah provinsi. Sekali lagi, lihat kekuatan di dalam. Kemurnian yang sedang Tuhan tanam. Infuse. Infuse. Di nadi. Untuk engkau jadi seperti yang Tuhan mau. Siapkan dirimu untuk Yom Kippur.